Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi A1 kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Ina Nuryani, kedua Elda Syaifi Rizkia, ketiga Devi Mei Zulianingsi, keempat Fatimah Zahro, kelima saya sendiri Febi Anggriani, keenam Sinta Nuryana, dan yang ketujuh Anissa Fitri. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang bab 4 penganggaran sektor publik pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Untuk itu, mari kita simak pemaparannya pada video berikut ini. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai. Penganggaran adalah proses mempersiapkan anggaran. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Namun sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru diinformasikan kepada publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi data untuk program dan aktivitas. Anggaran merupakan negerian level action untuk memfasilitasi tujuan organisasi. Aspek-aspek yang harus tercantum dalam anggaran sektor publik meliputi 1. Aspek perencanaan, 2. Aspek pengendalian, dan 3. Aspek akuntabilitas. Penganggaran sektor publik harus diawasi melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Proses pelanggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawasan khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Tujuan bab ini adalah memperkenalkan konsep penganggaran sektor publik dan masalah mendasar yang berhubungan dengan penentuan kebijakan, prioritas, rencana, strategi, dan penentuan program. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan, perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi 2, yaitu A. Anggaran negara dan daerah (APBN atau APBD). B. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN atau BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik swasta. Menurut NCGA yang saat ini telah menjadi GASB, definisi anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang tertinggi. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk menentukan kebutuhan masyarakat seperti listrik, udara bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar terjamin secara layak. Anggaran merupakan keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem di bawah atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria berikut. 1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. 2. Menentukan penerimaan dan di bawah departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu 1. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi.
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terus terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sebuah sumber daya, pilihan, dan traumatis. 3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama sebagai berikut. 1. Sebagai alat perencanaan. 2. Alat pengendalian. 3. Alat kebijakan fiskal. 4. Alat politik. 5. Alat koordinasi dan komunikasi. 6. Alat produk kinerja. 7. Alat motivasi. 8. Alat menciptakan ruang publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk 1. Merencanakan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. 2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. 3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. 4. Sebagai alat pengendalian pengguna memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. 2. Menghitung selisih anggaran. 3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tak dapat dikendalikan atas suatu varians. 4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional, operation atau recurrent budget, yaitu anggaran yang digunakan untuk merancang kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya saja anggaran belanja rutin atau recurrent expenditure, yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya 1 tahun saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang termasuk anggaran sektor publik antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, anggaran modal, kapital atau investment budget, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aset tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum.
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi A. Otorisasi oleh legislatif adalah anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang B. Komprehensif adalah anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. C. Keuntungan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang D. Non-discretionary appropriation adalah jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang E. Periodik adalah anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. F. Akurat adalah estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya under this time pendapatan dan over this time pengeluaran. Yang G. Jelas yang dimaksud adalah anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang terakhir, diketahui publik adalah anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan. 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya, faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah yang pertama, tujuan dan target yang hendak dicapai. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, yaitu faktor-faktor terproduksi yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintahan yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengadilan, dan aspek auditing. Prinsip pokok dalam siklus anggaran. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia. Selanjutnya yaitu tahap ratifikasi. Yaitu tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pemimpin eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Selanjutnya tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajerial keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.